direktur PFN ini nggak harus ini dong, nggak harus film, kan? orang film juga. Tapi kalau dia dikelilingi orang-orang expert di situ, bisa juga mungkin. Mengkritik ya tidak masalah. Iya, mengkritik nggak masalah. Karena kita orang Kalbar, maksudnya ya kita tinggal ngomong Bang Ipan pakai bahasa Melayu ya kan. Mungkin dia lebih mendengar. Bang, ini aku kami bang, kan? Ajak ngopi lo boleh kali kita ngopi lo nih, gitu kan. Mungkin lebih menarik kalau Sultan Syarif Abdurrahman ya pasang musik hantu gitu kan, mitos-mitosnya gitu kan. Bisa jadi itu menarik. Atau Karena perjuangan cinta Sultan Syarif Abdurrahman dengan mendapatkan anaknya Opo Daeng Manambon. Ya, betul. Pernah nonton film Malaysia nggak? Pernah nonton film Malaysia? Pernah nggak? Pernah. Walid? Walid? Perlu subtitle nggak? Perlu subtitle nggak? Kulum kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi bersama saya Rio Maul Fikri di Melayu TV. Kali ini kawan-kawan kita kedatangan dua orang ya. Narsum kita kali ini dua orang, yang mana abang-abang yang akan bersama saya hari ini merupakan para expert di bidang perfilman Kalimantan Barat. Sineas lah ya. Sineas. Dengan saya Bang Pau dan Bang Haris, selamat datang. Selamat datang. Bang Pau, Bang Haris, selamat datang. Gimana Bang, kabar, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya. Minal aidin wal faizin loh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan semua, minal aidin wal faizin, kawan-kawan Melayu TV dimanapun kawan-kawan berada. Nah, kali ini kawan-kawan kita akan membahas tentang perfilman, dunia perfilman di Indonesia ya. Tapi Kalbar khususnya itu. Karena ada isu-isu nasional juga lah ya. Siap. Nah itu. Nah, pertama nih Bang, abang ini kan dari Kalimantan Barat ya, berdua kan pasti kan, pemuda-pemuda Kalbar lah itu. Belakangan ini kan baru-baru inilah ya, itu kan udah diangkat Bang Ivan Seventeen itu sebagai direktur PFN ya kan. Nah itu, nah itu gimana tuh? Abang berdua sebagai penggiat film, sineas itu melihat pemuda Melayu asal Kalbar yang diangkat menjadi direktur PFN gitu. Gimana Bang? Apakah ini angin segar buat perfilman Kalbar atau gimana? Mulai dari siapa nih yang mau jawab? Bang ini dulu, Bang Haris dulu lah. Ada Bang Haris paling tepi. Paling tepi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi mungkin beberapa bulan lalu lah kita dengar pengangkatan Bang Ivan kita oleh Presiden kita Pak Prabowo menjadi Direktur PFN untuk tahun ini sampai mungkin beberapa tahun ke depan. Betul. Dan beruntungnya Bang Ivan Seventeen yang kita kenal kan. Dia itu orang Kalbar, Melayu pula kan dia. Orang kita lah istilahnya. Orang kita lah kata. Jadi kalau dari sudut pandang itu mungkin ini sebuah kalau dari sudut pandang orang Melayu atau putra Kalbar, kita cukup bangga dengan pengangkatan penunjukan Bang Ivan sebagai direktur perfilman perusahaan film nasional. PFN. Film negara apa film nasional? Film negara kayaknya. Film negara. Okay. Perusahaan film negara. Ya. Betul. Perusahaan film negara. Jadi saya pribadi merasa cukup bangga lah mendengar kabar itu dan walaupun yang kita ketahui setelah penunjukan itu banyak beberapa komen-komen yang Betul. di luar sana yang sifatnya pro dan kontra terkait pengangkatan Bang Ivan Seventeen menjadi direktur PFN. Betul. Seperti itu. Ada yang bilang dia enggak berlatar belakang perfilman, ya kan, dia tuh musisi. Ya. Itu enggak yang expert lah di bidang itu gitu. Ya ngapain vokalis jadi, ada yang komen ngapain vokalis jadi direktur film, direktur tiba-tiba perusahaan jadi film. ngurus film kan? Jadi ngurus film. Itu enggak masuk gitu. Ya itu komen-komen yang seperti itu. Ada juga yang komen-komen sifatnya mendukung dan mensupport gitu ya. Yang sifatnya selamat untuk Bang Ivan kayak gitu-gitu juga ada beberapa. Pasti. Dan itu ya
menurut saya dinamika politik Indonesia lah kali ya. Oke. Dan apalagi kalau udah di media sosial ya siapapun boleh komen kan. Dan siapapun boleh bersikap atas penunjukan presiden kan. Betul. Dan mula-mula netizen ini kita sama-sama tahu lah hendak ke. Ya kan, sama-sama kadang buat mental orang tuh bergetar lah. Ini buat kawan-kawan ya agak dijaga lah sedikit mulut mungkin ya. Berkomentar boleh tapi tangannya lebih mungkin. bijak. Oh iya betul juga, betul. Ngetiknya tuh. Ngetik atau jempol itu bahaya. Nanti gitu. Nah, dari Bang Pau nih gimana? Oke, dari saya ya. Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin kurang lebih dengan Bang Haris juga tentang ada orang Kalimantan Barat gitu kan, kemudian dipilih menjadi seorang direktur PFN gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata secara umum gitu kan, kayak gini, analoginya kayak gini, misalnya ada seorang putra dari misalnya dari tanah Jawa atau misalnya Sumatera atau Bali gitu kan, apakah dia harus berbangga dengan putra itu dipilih dari daerah tersebut? Mungkin iya juga, karena kan setiap orang daerah kemudian dipilih menjadi sesuatu siapapun itu, rasa bangga itu kan pasti ada gitu kan. Rasa bangga itu kan pasti ada. Itu udah menjadi hal yang lumrah mungkin gitu kan. Nah, akan tetapi apakah rasa bangga itu akan menjadi sebuah sesuatu yang pada akhirnya bisa bertahan sih sebenarnya. Lebih ke situ lagi. Berarti kan performanya dong yang akan kita lihat gitu kan. Nah, berarti performanya yang akan kita lihat akan seperti apa. Kalau saya pribadi sebenarnya tuh lebih mendoakan saja, lebih mendoakan ya semoga lah apa yang diemban oleh Bang Ipan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin gitu kan. Dan kalau masalah komentar, ada komentar yang bilang kayak gini, bilang kayak gitu, ya dari dulu siapapun yang kepilih, entah itu menjadi apapun akan selalu kayak gitu kan. Iya sih. Ya tinggal dibuktikan aja lah, misalnya sama Bang Ipan gitu kan. Kalau dia memang kapabilitasnya bisa di situ, ya tinggal dibuktikan aja gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya suatu saat prosesnya ternyata memang di luar dari ekspektasi dia untuk menjalankan itu tidak apa ya, bisa dibilang kayaknya berat nih, ya mungkin harus ada sesuatu yang akhirnya dipertimbangkan lah kayak gitu sih. Betul. Karena memang kita kan melihat performa ya, dan ini kan juga baru penunjukannya orang udah ini gitu kan, padahal kita juga belum lihat performanya, mungkin ya kan, ya bisa jadi siapa tahu ya, kan kalau gitu. Abang pribadi ya mendoakan lah, siapa yang nggak mau mendoakan, kita pasti kalau misalnya siapapun terpilih, misalnya Bang Haris kepilih gitu sebagai ketua PFN, misal periode selanjutnya ya tinggal kita doakan gitu kan. Kalau misalnya kita, doa itu kan harus doa yang baik-baik kan. Setuju. Kan karena doa yang positif, doa yang baik kan biasanya kan akan menghasilkan energi yang positif juga kayak gitu kan. Setuju. Itulah saya bilang orang-orang ini menilai di awal ya dulu. Karena kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana kan. Ya. Bisa jadi performa Bang Ipan pun gitu demi perfilman negara ya. Bukan cuma Kalbar. Nah, cuma ini kan Bang Ipan ini kan dari pemuda Melayu Kalbar nih itu. Kalau komunitas film nih Bang, memandangnya itu bagaimana menyambut Bang Ipan Seventeen ini sebagai direktur PFN yang baru gitu. Apakah membawa yang saya bilang tadi akan membawa angin segar ke perfilman Kalbar atau gimana tuh? Oke, kalau misalnya berbicara tentang komunitas film gitu kan, terlebih komunitas film di Kalimantan Barat, Pontianak gitu kan, komunitas film kan kadang itu kan banyak kan, bukan cuma terusnya memang bukan cuma Melayu gitu kan, banyak lah, siapapun bisa gabung gitu kan dari berbagai macam etnis dan suku gitu kan. Nah, kalau terkait bagaimana peran komunitas memandang Bang Ipan sebagai ketua PFN, kalau saya pikir mungkin ada beberapa kawan-kawan yang juga melihatnya, nah kayaknya mungkin ada kayak semacam perspektif, mungkin Bang Ipan bisa memberikan sebuah angin segar gitu kan, terlebih dia pemuda Kalimantan Barat yang mungkin memang juga tahu dengan situasi di sini gitu kan. Tapi mungkin juga ada beberapa kawan-kawan yang akhirnya juga berspekulasi ke performa kayak gitu kan. Karena apa benar Bang Ivan bisa menjalankan sesuatu tugas di PFN dengan kapabilitas yang ada di saat ini gitu. Ada juga yang seperti itu. Berarti kan dalam artian memang masih
ya kita lihat saja Ya, gitu kan. masih dipertanyakan, masih dipantau lah ya. Masih dipantau lah kayak gitu. Karena memang tidak ada kalau Abang rasa tuh memang dari kawan-kawan komunitas tuh ada yang memang benar, ada yang setuju gitu kan, ada yang masih memberikan tanggapan yang kayaknya kita harus ngeliat performanya dulu atau misalnya entah programnya apa gitu kan. Tapi ada juga yang mendoakan gitu. Ya bermacam ragam lah. Ya kayak seperti netizen yang berkomentar di Instagram kayak gitu kan. Masih banyak yang agak skeptis juga kan. Cuman ya itu kita memang menurut saya harus kritik kebijakannya nanti, ya kan. Kalaupun nggak sejalan segala macam atau apa namanya program-programnya yang agak kurang, ya tugas kita mengkritik atau mengingatkan, ya kan. Nggak harus mengingatkan lah kali ya. Mengkritik ya tidak masalah. Iya, mengkritik nggak masalah. Karena kita orang Kalbar, maksudnya ya kita tinggal ngomong Bang Ipan pakai bahasa Melayu ya kan. Mungkin dia lebih mendengar. Bang, ini aku nih Bang, kan? Ajak ngopi lo ada boleh kali kita ngopi lo nih gitu kan. Oke. Tapi berarti ya harapan kita bersama lah ya ke apa namanya, semoga Bang Ipan ini amanah, ya kan? Mungkin yang buat beberapa orang itu ragu terhadap performanya Bang Irfan sebagai direktur PFN. Mereka yang notabene menjadi direktur itu kan sebuah perusahaan, maksudnya ya, perusahaan besar punya negara, BUMN lagi kan, itu BUMN, dan pastinya punya masyarakat tuh punya harapan besar terhadap perfilman Indonesia, Ya, pastinya. khususnya para pegiat film lah ya. Para pegiat film, karena saya lupa data 2024 tuh 2025 2024 itu jumlah penonton film yang menonton film Indonesia itu sekitar 50 juta 60 jutaan data Kemendikbud kemarin. Oke. Nah, maksudnya kita masyarakat Indonesia itu sudah mulai menggemari film-film produk-produk dari film Indonesia. Oke. Kalau dulu kan mungkin film-film dari luar ya yang mendominasi jumlah penontonnya. Nah, karena melihat jumlah penontonnya makin banyak dan PFN ini adalah sebuah perusahaan film, orang-orang kan mikirnya ini harus punya perusahaan ini harus oke dong, bisa mengakomodir ini. Maksudnya, keuntungan negara bisa untung dari situ, dan mungkin direkturnya harus cakap dan sigap melihat peluang. Oke. Tapi saya juga agak meyakini kalau apa namanya, katakanlah seorang direktur rumah sakit itu nggak harus dokter gitu. Nggak harus dokter kan? Ya, nggak harus dokter, tapi dikelilingi orang-orang expert di situ. Apakah misal saya juga bisa mengatakan direktur PFN ini nggak harus ini dong, nggak harus orang film juga. Tapi kalau dia dikelilingi orang-orang expert di situ, bisa juga mungkin kan? Bisa. Ya kan? Karena kata direktur itu kan dia pemimpin ya. Dia memimpin dan jiwa kepemimpinannya berarti. Betul. Bagaimana strategi, keputusan yang bijak, dan bagaimana keuntungan pastinya kan sebuah perusahaan itu sudah punya visi dan misi khusus yang itu mengakar dari dia sendiri sebagai direktur yang melihat PFN ini. Nah, tinggal orang-orang ahlinya tadi ini yang mengerjakannya. Pasti kayak gitu. Itu juga rumah sakit pasti kan. Kayak ini lah, apa nama, anggota DPR atau DPRD yang ngerjain itu kan kadang ada staf ahlinya, tenaga ahlinya. Oh iyalah, gitu kan, presidennya gitu. punya staf sus. Gitu. Presidennya dibantu menteri-menteri gitu kan, staf menteri kan. Jadi kan kalau kita bekerja sama dan yakin lah ya, dan yakin itu kan bisa hal-hal baik pun bisa terjadi. Pasti, gitu. Kalau kita bekerja sama, saya yakin ya Bang Ivan karena relasinya sudah kenal beberapa orang-orang artis mungkin kan, beberapa produser film atau beberapa investor yang mungkin sudah cebok saya dia kayak udah bergerak nih, udah bergerak karena udah berapa bulan diangkat. Nah mungkin Bang Ipan tuh sibuk balas komen-komen netizen. Udah cukup sekali, buktikan, tinggal membuktikannya. Dan cebok saya sih dia sekarang lagi mencanangkan untuk membuktikan diri dia bahwa aku adalah angin segar untuk perfilman Indonesia. Setuju. Harusnya sih gitu. Tapi ke Bang Pau nih Bang, menurut Bang Pau nih apa sih pengaruh PFN itu? Pengaruh PFN menurut Abang lah di perfilman Indonesia atau Kalbar nih khususnya. Ngaruh ya sih PFN atau harusnya kayak gimana sih PFN ini? Kalau di Kalimantan Barat sebenarnya
nggak ngaruh juga sih. Nggak terlalu ngaruh mungkin Iya, ya. nggak terlalu ngaruh. Iya sih. Dari dulu Tidak terlalu atau tidak sama sekali? bisa jadi tidak sama sekali. Mungkin dulu ya PFN yang dulu. Kan kalau berbicara Ya, kita tahu berdepan. berbicara dengan PFN ini kan sejarahnya kan panjang tuh Betul, dari betul, belum betul. dari belum kita lahir kan. PFN dulu tuh dari mulai namanya entah apa saya lupa, intinya bukan dulu tuh awalnya bukan PFN, habis itu berubah jadi PFN sampailah sekarang yang dulu produksi kayak misalnya film-film kemerdekaan gitu kan, film-film tentang ya film kemerdekaan sih kebanyakan dulu kan, sampailah ada film Unyil yang gitu kan, yang jelas film yang mencirikan karakter bangsa, katanya kayak gitu. Pada akhirnya sampai saat ini, apakah itu berpengaruh terhadap perfilman di Kalimantan Barat? Ya kalau berbicara, kalau misal zaman dulu dia ada produksi di sini, kemudian berkolaborasi dengan orang di sini, mungkin ada juga, ada saja waktu itu mungkin pengaruhnya. Tapi kalau untuk saat ini kan Belum terasa. Ya karena PFN kalau dilihat tuh produksi juga jarang-jarang gitu kan, produksi film jarang-jarang, itu kan produksi film 1 tahun tuh ada mungkin sekali gitu kan. Kebanyakan tuh kalau di PFN-nya sendiri kan dia yang kalau kata Bang Ipan gitu kan, cuman gedungnya yang disewakan yang apa nama tuh? Iya. Untuk studio syuting gitu kan. Nah, kalau berbicara dengan pengaruh-pengaruh kan dari beberapa tahun ini kan, kalau kita lihat tuh kan yang mungkin sedikit memberi pengaruh itu semacam dulu yang namanya Kemendikbudristek gitu kan. Betul, Nah, itu kan betul. tapi kan itu waktu mereka juga punya program yang pada akhirnya menyasar ke kawan-kawan komunitas di daerah. Ada Akfest gitu kan, ada beberapa festival gitu kan yang semacam itu. Saya pikir mungkin walaupun namanya PFN ya, produksi film negara, mungkin bisa mungkin Bang Ipan bisa ngelihat nih Perusahaan film negara. perusahaan film negara bisa ngelihat ke belakang nih kan, oh ada ini mungkin kayaknya boleh bukan dicontek ya, tapi ya kayak misalnya dipelajari kan, kemudian akhirnya ya kalau ada program semacam itu malah lebih baik gitu kan. PFN bisa memberikan dampak terhadap filmmaker ataupun pekerja film di seluruh Indonesia gitu kan. Kayak gitu sih. Ya kita lihat aja programnya nanti akan seperti apa gitu kan. Ya, berarti memang sejauh ini ke belakang PFN itu belum terasa lah ya. Kalau saya mikirnya wajar tidak terasa karena di perusahaan ya. Iya, perusahaan. Dia kan mencari bukan mencari untuk meningkatkan, menurut saya kalau saya salah, untuk meningkatkan perfilman di daerah yang non profit. Dia pasti mintanya profit dong. Iya, karena dia perusahaan. Dia perusahaan. Oke. Harus ada profitnya dong. Nah, program-program pemerintah yang dari kementerian kan sifatnya kan non profit ya. Dia sifatnya mengembangkan potensi daerah, memperkenalkan cerita-cerita di daerah, dan mengangkat isu-isu daerah yang sifatnya si penyelenggara pemerintah itu tidak menganggap profit dari si penerima. Nah, mungkin kalau si perusahaan PFN ini kenapa belum sampai ke kita, mungkin ya belum sampai ke kita, yang kita rasakan nih, betul Bang, belum sampai ke kita, karena industri kalbar belum ada untuk bisa dimasukkan PFN. Apa yang bisa menggaransi bahwa PFN bisa mendapatkan keuntungan, Benefit di sini. Ya lebih bagus aku pun sebagai, kalau dijadikan kacamata pemimpin perusahaan ya, aku akan cari pasar yang punya peluang dong. Jadi cari cuan dong. Cari cuan lah. Gila, aku juga perusahaan Aku juga kan. perusahaan. Dan nanti aku pasti ditanya, Ngapa rugi? aku udah ngasih kau jabatan, ngapa tak diuntung-untung ini? Aku mau jawab apa? Oke. Aku bantu kawan-kawan daerah nih. Kan nggak etis, nepotisme jadinya. Kan nggak boleh. Iya, kalau terlalu terpaku ke satu daerah. Satu misalnya. daerah. Sedangkan Bang Ivan ini kan dia PFN, kan dia harus nasional dong. Iya, betul. Dan dia harus melihat potensi-potensi daerah yang mungkin punya benefit dan dari sisi filmmaker atau si tim produksinya punya untung, dan si perusahaan PFN juga mendapatkan untung dong. Dan akhirnya itu bisa akhirnya balik ke kita lagi kan, masyarakat, karena BUMN keuntungannya pasti untuk balik lagi ke kas negara pastinya. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan PFN ini memproduksi film-film yang bukan film daerah gitu. Mungkin nggak?
Atau dia bisa memproduksi film horor misalnya? Dia bisa memungkinkan. Kemarin kan produksi film horor gitu kan. Oke. Produksi film horor dan dia juga bisa mungkin untuk film produksi cerita daerah. Nah, Itu kenapa tadi tergantung si direkturnya melihat peluang ini. Oke. Maksudnya dia apakah dia murni akan memproduksi dari membiayakan atau membiayai diri dia sendiri memproduksi film dan mendistribusikan filmnya untuk mendapatkan keuntungan dari penonton, atau dia mensupport beberapa PH hasil bagi hasil persentase atau seperti apa skemanya kita tidak tahu. Dan perkara genre, ide cerita apapun itu tergantung pasarnya lagi kan, di mana dia akan menyasar seperti itu. Iya sih betul. Menurut saya Kalbar karena dari industrinya wajar lah. Bingung nggak perusahaan nak masuk? Semua perusahaan lah kalau nggak ada pasarnya. Ya jangankan PFN gitu kan. Mm-mm. Misalnya Rio punya perusahaan dan punya duit gitu kan, mau invest ke Kalbar tapi laku nggak nih gitu kan. Gitu. Berarti itu PR dong bagi komunitas film Kalimantan Barat khususnya, buat menaikkan value kita kayak gitu. Itu dia menjadi PR kita sampai saat ini. Iya. Kita tepikan dulu Bang Ivan. Ya memang kita belum ada Ya. pasar, kita belum ada industri. Kita belum ada industri film yang cukup meyakinkan bahwa Kita bervalue gitu. kita punya nilai kayak gitu. Iya sih. Berarti itu PR kita bersama lah ya. Ya, Ya, itu PR bersama. Saya pikir, Bang pikir PR bersama yang mungkin juga memang ada beberapa pengaruh yang membuat itu akan sulit untuk dilakukan, terutama teritori gitu kan. Oke. Mungkin kalau misalnya kita compare gitu kan, kenapa Makassar bisa gitu kan? Ya karena Makassar kotanya aja jumlah penduduknya udah hampir 2 jutaan gitu kan. Bioskopnya ada 5 gitu. Ketika kawan-kawan di Makassar bikin film daerah, secara matematis dengan 300.000 penonton, 250.000 penonton mungkin masih bisa untung atau balik modal dengan skema produksi yang kecil untuk daerah gitu kan. Tapi kan kalau kita di sini kan oke lah produksi dengan skema kecil gitu kan, dengan produksi film yang tidak terlalu besar budgetnya gitu kan, tapi apakah penontonnya juga bisa mengimbangi biaya produksi itu gitu kan. Oke. Karena ya penduduk kita di sini kalau kotanya aja gitu kan cuma 600.000 gitu kan. Bioskopnya ada 1 di kota, ada 2 lah di Kuburaya gitu. Itu pun dengar bioskopnya juga mau tutup yang di Kuburaya gitu kan. Iya juga. Sulit gitu kan. Akan tetapi gitu kan, walaupun memang industrinya sulit untuk dicapai di Kalimantan Barat sendiri gitu, ataupun di Kalimantan Barat gitu kan. Tapi kawan-kawan mungkin masih punya peluang di nasional gitu kan. Oke, Nah, benar. bagaimana teman-teman di daerah bisa mengupgrade dirinya untuk ke nasional kayak gitu kan. Dalam artian film di Kalimantan Barat pun juga tidak, maksudnya tuh walaupun tidak bermain di industri, tapi beberapa film teman-teman kan juga walaupun itu hanya misalnya masih di film pendek, udah ke festival internasional kayak gitu kan, festival-festival nasional gitu kan. Ya siapa tahu itu bisa menjadi loncatan kawan-kawan di sini untuk bisa ke nasional sekalian kayak gitu kan. Karena mungkin berat kalau untuk membuat pasar filmnya di sini kayak gitu, industri filmnya di sini gitu. ya itu mungkin berat, tapi kita tidak juga menutup kemungkinan dan masih berharap Ya. pasti. Dan sampai saat ini kita kawan-kawan sepenghemat pandangan saya ya kawan-kawan di Sineas yang ada di Kalbar itu juga di dapur mereka masing-masing mencoba untuk membuat iklim atau ekosistem industri dengan gaya mereka masing-masing. Ya mungkin lambat laun 10, 5 atau 10 tahun lagi lah. Oke. Saya prediksi saya insya Allah Kalbar khususnya Pontianak ataupun wilayah-wilayah lainnya itu kita udah punya industri kita. Dan sebenarnya industri itu hidup tuh kan karena ada pasar ya. Pasar itu karena ada produknya. Gini, pembuat sudah ada, produk sudah ada, masalahnya adalah pembeli. Nah itu yang harus kita sebenarnya pecahkan bersama. Betul. Pembeli, dan bukan berarti Kalbar tak punya film panjang di bioskop, punya di beberapa tahun lalu. Tapi masalah pembelinya kayak gimana? Nah, pembeli-pembeli kita nih yang belum kita pelajari yang sebenarnya. Pembeli kita nih pengennya kayak gimana, bah? Apakah harga tiket
tiketnya yang harus dimurahkan ke bioskopnya, atau ceritanya atau apanya nih? Karena kita tahu kan kalau kita ke bioskop kita sini harga berapa? 50. Paling mahal Kalau kayaknya. weekday itu 50 di Kalau weekend tuh Megaya. Kalau Transmart itu 45 weekday, kalau weekend itu 70 di Gaya, Transmart. Enggak, 65 di Transmart, 70 di Mega Mall. Tinggi ya. Tinggi. Ya, tinggi. Maksudnya apalagi kalau nyasari penontonnya ibu-ibu, bagus aku belikan ayam. 2 Teko kilo gitu kan. dapat Betul 2 nggak? kilo ngasih makan. Banyak perhitungannya. Banyak kalau ibu ini. perhitungnya. Betul, betul, Ya. betul. Apakah itu jadi masalahnya? Tapi kalau di nasional ya Bang, kalau saya lihat pun ya, saya sebagai orang awam nih, rata-rata film yang di bioskop itu banyak film horor gitu, film hantu. Nggak ada, jarang itu film-film yang mengangkat sejarah kayak atau budaya kayak gitu. Baru-baru ini aja mungkin Komang ya yang mengangkat budaya daerah Sulawesi sama daerah Bali. Gitu kan. Cuman kebanyakan itu pasti hantu inilah, hantu itulah. Itu laku tuh di masyarakat tuh, kenapa tuh? Berarti kan masyarakat kita yang memang masih menyukai hal-hal kayak gitu kan, nggak hal-hal yang sejarah, yang sifatnya sejarah atau sifatnya budaya gitu. Ini psikologi masyarakat nasional atau Kalbar nih? Coba kita breakdown saja nasional loh, coba. Gitu, kalau nasional, kalau kenapa dibuat menurut saya dibuat horor, banyak kan horor? Karena pertama jumlah masyarakat terbanyak itu di Pulau Jawa. Oke. Layar terbanyak itu di Pulau Jawa. Layar bioskop terbanyak itu di Pulau Jawa. Dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia itu kan mungkin masih terikat yang namanya hal-hal yang sifatnya mitos ya, horor, mistis gitu kan. Ya kita ya di sini pun pasti siapa sih yang nggak takut sama hantu? Tapi anehnya gini, orang kita semakin takut, itu semakin penasaran. Makin dianggap. Apalagi kalau first look-nya, dia yang pertama ngelihat. Oke. Nah, saat nonton bioskop, dia mungkin pengen dapatkan sensasi itu. Menurut saya ya. Iya sih. Dia pengen melihat hantu, seperti apa sih bentuk hantu kalau di film kan. Oke. Dan dia bisa dapat teriak, dia dapat Experience ya berarti yang dicari. dia dapat teriak, mungkin aku agak galau dan aku stres perlu teriak, nonton film hantu lah. Mungkin seperti itu. Dan tapi memang paling laku ya film hantu kan. Iya sih. Hantu, agama. Nah, hantu yang berbalut agama. Nah, itu. Hantu berbalut agama, cinta dan keluarga. Iya betul. Baru komedi. Kayak sejarah-sejarah atau budaya-budaya itu yang Berat bang, siapa nak nonton film sejarah? 2 jam nonton film sejarah. Gila aku nonton 2 jam, ini masyarakat umum ya. 2 jam udahlah kerjaan di luar, belum bini, belum cewek, belum anak, belum keluarga, bla bla bla. Nonton film sejarah lagi. jadi orang tuh cari yang ringan-ringan ya mungkin ya. Ya, yang ringan dan bisa mengekspresi dia mungkin ya. Oke. Bisa ketawa, bisa sedih, bisa teriak, bisa takut. Itu yang apa ya? Tidak tahu ya, mungkin perlu mengeluarkan hormon-hormon itu kan. Ya, Biar lepas kan. Rata-rata tuh kan kalau orang kita Indonesia itu kan mungkin ketika dia menuju sebuah bioskop itu akan dicari itu experience. Betul. Kalau pada akhirnya bioskop harus pusing mempelajari sesuatu gitu kan, butuh hiburan kan ketika Ini kayak menonton bioskop film-filmnya Christopher Nolan itu kan lumayan ini kan. Lumayan bikin otak pikir kayak Oppenheimer, Interstellar, Tenet gitu-gitu. Itu kan lumayan, yang orang bilang tuh nonton film Christopher Nolan tuh enggak cukup sekali gitu. Ya, pertanyaannya yang nonton di Indonesia itu umur berapa kira-kira? Ada enggak emak-emak? Ada enggak mbak-mbak? Nonton Kalau Nolan? ada pun paling orang-orang yang Ya mungkin ya prediksi saya ya. Tapi kalau horor, agama, apalagi anak-anak, keluarga, mau siapapun itu pasti datang. Ya. Apalagi yang udah viral di luar, dibuatkan film, oh udah. Ya, karena bisa dibilang tuh ya lagi iklimnya kayak gitu kan. Di Indonesia tuh ya memang kayak gitu kan. Sukanya yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari komparasi beberapa film, kalau kita lihat di data film Indonesia gitu kan, memang banyak tuh horor tuh mendominasi gitu kan. Tapi ada juga horor yang tidak laku tuh ada.
Ada. Ada banyak juga horor yang tidak laku. Tapi kalau untuk dikomparasi antara drama, horor, action gitu kan, religi, banyak memang horor, kebanyakan tuh horor gitu. Dan pertanyaan mungkin kenapa banyak horor? Ya mungkin para produser yang main aman aja kali kan, karena memang secara base datanya horor nih yang biasa banyak laku gitu kan. Mungkin. Apakah dengan teori kayak gini nih konsumen ini lebih tertarik ke hal-hal yang ringan kayak itu yang dapat mengekspresikan diri ya? Apakah kalau misal Kalbar memproduksi film Keraton atau Kesultanan Melayu, Sultan Hamid II kah kalau tak salah. Nah itu yang pernah menjadi pahlawan nasional tapi dianggap belum jadi pahlawan nasional sih dia. Ya. Pernah berkecimpung di secara nasional beliau. Betul. Nah itu kalau diangkat filmnya itu kan saya juga beberapa kali dengar kabar-kabar angin ya mungkin itu akan dijadikan film gitu si Sultan Hamid ini. Nah itu kalau dijadikan film nih, dijadikan film. Apakah ada pasarnya atau ada konsumennya? Nah apakah itu juga yang menjadi sebab film ini tak dibuat-buat karena tak akan ada pasar? Berbicara tentang pasar, masalah film dan laku tidak laku itu kayak semacam berbicara tentang apa ya? Kayak antara ada dan tiada gitu, macam hantu gitu tuh. Iya sih, gambling ya. Iya, karena itu memang belum ada formulasi yang ini ada formulasi supaya laku di tek gitu. Memang mungkin belum ada gitu. Ada beberapa juga film yang kita prediksi tidak bakal laku gitu. Ada juga yang kita prediksi ini tidak laku gitu kan. Dan itu memang kadang-kadang sulit kayak gitu kan. Tapi strategi untuk menjual film dan mempromokan film itu ada. Strateginya ada. Berbagai macam rumah produksi itu punya strateginya masing-masing. Strateginya ada. Tapi apakah itu bisa menghasilkan banyak jumlah penonton atau enggak? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kayak gitu sih. Kalau Sultan Hamid II mau difilmkan dan itu menjadi tarik ulur ya, maksudnya produksi. Menurut saya kalau itu pun difilmkan, mungkin secara politik nasionalnya Sultan Hamid II kan masih dalam kebimbangan posisi beliau nih kan. Walaupun kita misalnya kabar sudah habis-habisan mendukung bahwa Sultan Hamid II layak untuk jadikan pahlawan nasional dengan beberapa sumbangsi dia terhadap kemerdekaan Indonesia. Cuman baik lagi kalau sejarah itu dialiwahanakan dalam bentuk film, itu kan balik lagi ini kan fiksi ya. Kalau mau difiksikan. Oke. Iya sih benar. Iya, kalau di dokumenter kan kayaknya agak berat untuk campak ke bioskop. Nah, kalau mau difiksikan, baik lagi ini masalah kreativitas. Kreativitas si pembuatnya dan seberapa jauh penonton Kalbar kalau diincar gitu kan. Penonton Kalbar itu akan dan berbondong-bondong untuk menonton film ini. Apalagi beberapa film-film yang sifatnya pahlawan yang sudah termaktub bahwa dia adalah pahlawan nasional dan difilmkan, itu masih beberapa filmnya masih yang ya maksudnya tidak mendapatkan banyak kursi penontonnya. Enggak box office lah ya. Ya, tapi kalau kita berkaca dari film Habibie dan Ainun ya itu berhasil kan, cukup berhasil di pasar penonton. Karena tadi bukan bicara sejarah capaian Habibie. Yang dilihat adalah perjuangan hidup dan percintaan. Betul. Lagi. Romance, cuy. Kalau kau bicara Sultan Hamid II dari sisi sejarah perjuangan dia, sedikit lah ya. Ya, menurut saya akan kecil peluang untuk bisa laku. Tapi bagaimana? Mungkin dari sisi perjalanan cintanya, perjalanan tentang bagaimana dia sama keluarga, hubungan permasalahan keluarga, yang dibalut seperti itu, tapi disisipkan dengan sejarah-sejarah, itu mungkin oke. Tapi itu perkara yang tidak mudah pastinya, dan bikin film panjang itu kan bukan 1-2 juta atau 100-200 jutaan kan. Mungkin ini kali Bang Haris, mungkin masih bisa laku gimana dulu Sultan Muhammad mengusir hantu Pontianak kali. Itu mitos enggak sih? Mitos. Kan kita tadi ngomong orang-orang biasa suka mitos gitu kan. Suka yang mitos sejarah gitu kan, sejarah mistis.
Sultan Hamid II, bentar itu kan Sultan Syarif Abdurrahman. Iya, Syarif Abdurrahman Sultan Sultan pertama. Abdurrahman ya. Agak jauh dia mundur. Enggak jauh Mundur dulu. ke belakang, Makanya saya Sultan Hamid II Iya, Musa Ratu. maksudnya bukan yang Sultan Hamid, mungkin lebih menarik kalau Sultan apa? Sultan Syarif Abdurrahman ya pas ngusir hantu gitu kan, mitos-mitosnya gitu kan. Bisa jadi itu menarik. Atau Karena perjuangan cinta Sultan Syarif Abdurrahman dengan mendapatkan anaknya Opo Daeng Manambon. Iya, betul. Karena tuh udah beberapa orang gitu, misalnya ada teman saya yang misalnya dari Bandung main ke sini atau saya pergi ke Jakarta gitu. Udah ada beberapa orang yang nanya, Bang Pau dulu emang iya ke Pontianak tuh dulu rajanya harus mengusir kuntilanak gitu kan? Saya pun nggak tahu sih. Tapi ya karena banyak orang nanya kayak gitu, mungkin ya kalau dibuat film laku kali ya gitu. Tapi kan balik lagi, berarti orang Indonesia tuh ngapa suka benar gitu nanya-nanya yang hal-hal macam itu. Nah, gitu. itu kan agak unik tuh, Bang. Kenapa itu nggak diangkat gitu? Bagi Sebenarnya gini, kalau udah mengangkat sosok yang sifatnya punya marwah, kan oh harus iya, hati-hati. Hati-hati. bahaya pula ya. Bahaya. Makanya film Habibie pun sekali, alhamdulillah Pak Habibie-nya masih hidup saat itu kan. Kok ini mana boleh tidak cari? Maksudnya bisa divalidasi, bisa dikonfirmasi. Kalau ada apa-apa tinggal, oh dah nih memang udah saya setujui dah bentuk cerita kayak gini nih. Saya pun nggak komplain. Nah ini kan beliau-beliau ini kan udah lewat duluan dari kita yang masih hidup, dan sosok-sosoknya kan Sultan Syarif Abdurrahman, Sultan Hamid II, itu kan sultan kan. Nah, perkara-perkara film ini kan biasa kan perlu bumbu-bumbu nih. Ada bumbu komedi, ada bumbu masalah, ada sikap-sikap yang sifatnya manusia ya. Apakah itu maksudnya kan agak segan untuk kita tampilkan. Mungkin itu yang membuat berat hati si pembuatnya, mempertimbangkan itu kali. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang lain mungkin bisa. Ya. Misalnya pembantu Sultan Hamid II. Cerita dari pembantu Sultan Hamid II misalnya. Sudut pandangnya. Sudut pandang gitu, pandang, Mbak. POV ya. Oke. Atau ajudannya Sultan Abdurrahman. Iya. Ya tinggal itu masalah kreatif. Emang apa ya sih, Bang, film-film yang udah diproduksi di Kalbar ini yang agak mentereng lah ini, yang agak dikenal orang atau yang meledak itu istilah ada? Film Sukep kemarin ini cukup. Dulu tuh ada yang namanya Kembang Polaria kan, Kalbar. Oh iya, Kembang Polaria itu cukup Dari hits Sambas. tuh. Hits tuh. Dan pola balik lagi kan pola distribusi mereka bukan bioskop waktu itu. Pola distribusi mereka Kaset. kaset DVD sama buka layar di misalnya tuh balai desa atau misalnya layar gedung tancap, apa layar gitu, tancap. layar tancapan Layar alternatif gitu. lah gitu kan. Tapi itu boomingnya di Kalbar ya, guys? Kalbar ya? Kalbar Internasional. kalau nggak salah tuh ke Malaysia juga sih. Oke. Kembang Polaria ya. Kalbar. Kalau kemarin saya nanya ketemu sama salah satu tim produksinya tuh, ngomong tuh lakunya tuh Kalbar, dia bilang. Jakarta juga cukup laku, Malaysia, Brunei kata dia. Ada kisah lucunya tuh, dia sampai beli film bajakan gimana ya? Dia ke Jakarta, Udah nggak kebagian. udah ndak ada kawannya mau minta beli DVD-nya, udah ndak ada. Terus pas dia jalan-jalan ke dulu banyak jual-jual DVD kan, ada film dia yang bajakan. Dibeli kan. Dia belinya, dikasihnya kawannya. Nah itu nggak tahu tuh prosesnya apakah dibenarkan atau enggak. Tapi ya dia bilang nggak ada dah ini ya. Karena zaman dulu kan bukan zaman sekarang kan. Ada ke film aku beli ya, tinggal share Iya, tinggal share. link drive ke atau tunggu lo ya aku burningkan sebentar lo. Dulu kan burning DVD kan mungkin cukup susah kan, apalagi di luar kan. Dia pun nggak bawa file filmnya. Itu siapa sih yang produksi, Bang? Tentang apa sih film itu? Kayak kami sebagai anak muda yang masih agak muda nih, abang pun muda Kak, maksudnya. Nah, adik-adik abang nih kayaknya belum agak terlalu tahu lah tuh tentang film itu tuh. Ada ke filmnya di YouTube? Nggak ada lah ya. Ada trailernya kok nggak salah beberapa trailer. Itu siapa yang produksi? Teman-teman dari Crash Studio. Yang Sambas. produksi Crash Studio, teman-teman dari Sambas. Filmnya tentang cinta.
Cinta. Filmnya tentang Romance anak bujang. komedi, romko. Anak bujang tua yang suka sama anak dara. Menjadi Komedi romantis dia. berarti Kan macam-macam. klasik tuh, anak bujang tua suka sama anak dara Iya tuh. betul. Macam-macam ini kali ya. Peramli gitu vibes-nya. Ya. Enggak sih, enggak. Kalau saya sih melihat ya, ada Pak Ramli. Iya, Bujang-bujang tua, yang pendekar bujang lapo gitu kan, yang suka sama ini. Tapi dengan gaya mereka pastinya. Iya, dengan Secara keseluruhan mungkin ya orang yang udah agak tua, suka sama anak gadis, ya mungkin seperti itulah. Itu sebenarnya lucu tuh, tapi kan di Kalbar khususnya Bang, budak-budak anak-anak sekarang ini kan belum tahu. Kenapa ndak dimasifkan lagi film kan terdapat dari mana file segala macam di ini yang lagi masukkan ke YouTube atau di remake ke filmnya dari ini. Mana Bang memandangnya? Kalau soal itu sih Abang rasa sih soal kebijakan dari rumah produksinya lah. Rumah produksinya apakah akan meremake atau mau diedarkan ulang gitu filmnya gitu, atau misalnya filmnya dimasukkan ke platform gitu. Mungkin ada pertimbangan kali ya. Mungkin ada pertimbangan. Karena ya zaman sekarang kan orang udah nonton kualitasnya Full HD, udah sampai resolusi 4K gitu kan. Kita kan dulu syutingnya pakai HD, bahkan sampai masih bentuk SD. Ya, mungkin mempertimbangkan ini kalau di remake lagi mungkin apakah masih ada pembeli enggak ya. Tapi di zaman itu dia sampai bikin dua sequel. Ya, 2 sequel. Nah, itu jadi kan itu seru tuh, dan seru. Itu kan, dan apa bilang kan itu kan genrenya romance komedi. Iya kan, romance komedi kan. Jadi itu kan yang masih relate lah di ini sekarang, apalagi kalau bilang tadi anak-anak sekarang tuh udah enggak terlalu tertarik nonton-nonton yang agak-agak buram gitu kan. Tapi kan kenyataannya anak-anak sekarang nih Bang lumayan suka tuh hal-hal yang vintage gitu. Yang old school. Nah, itu kan masih oke lah gitu kalau di ini. Apa tadi nama Produksinya Crash Studio. Crash Studio. Nah, kalau enggak salah ya, seingat saya ya. Maaf kalau misalnya salah ya. Emang kalau enggak salah emang Crash Studio. Nah, judulnya Kembang Polaria. Nah, itu tolong Crash Studio, Kembang Polaria diproduksi lagi lah kalau bisa ya. Ada di Kalau bisa. namanya Crash Studio. Ada film mah? Ada filmnya. Full. Iya. 23 menit. Oh, beli bagi part-part. Di part-part. Oke, nah itu boleh ditonton tuh kawan-kawan Melayu TV. Udah berapa banyak penontonnya? 200 lebih. Nah, 200.000 atau 200? wah banyak. Berarti menarik gitu kan? Menarik. Menarik. Menarik filmnya, bagus. Maksudnya ya Oh iya, saya baru tahu. keberhasilan sebenarnya tuh yang kalau saya pribadi melihatnya adalah bukan kualitas filmnya, karena semua orang bikin film pasti punya penontonnya ya, punya kualitas masing-masing. Tapi bagaimana mereka memasifkan distribusinya itu loh. Iya. Itu yang penting. Zaman dulu, sekarang kan ada YouTube ya. Zaman dulu, di zaman saat itu, walaupun YouTube udah ada, cuma kan belum semasif ini kan. Betul. Ya maksudnya dengan modalkan DVD dan menggaungkan bahwa Sambas punya film dan sampai kedengar di telinga-telinga mereka, di masyarakat mereka yang lain, itu kan menurut saya perlu energi yang besar, perlu effort yang kuat kan, besar kan. Karena nggak bisa share di grup WA kan, nggak bisa update status di Instagram kan. Yang harus kita tahu, oh kami bikin film, mau beli nggak DVD-nya, bla bla bla, kan harus kayak gitu tuh. Mungkin ya, harus di pasar mana-mana nih. Kayak gitu. Kemarin sempat ngobrol sih ya, karena kenapa di Malaysia dan Brunei itu laku, karena Sambas itu kan dekat dengan perbatasan. Beberapa warga masyarakat di sana kan beberapa dari mereka yang kerja di Malaysia. Nah, mungkin sifatnya kayak multi level marketing ya. Dari satu, beli satu, nyebar kayak gitu jadinya. Oke. Akhirnya bisa semasif itu. Wah lucu nih, mungkin mereka yang kerja lama di Malaysia belum bisa balik, setelah nonton film itu rindu jadinya film Sambas dengan kampung dia. Iya. Kan kayak gitu tuh. Oke. Ini saya pengen nanya dari diri abang masing-masing nih Bang. Kan
pernah ya sih, abang kan sebagai filmmaker ya atau produser sutradara gitu ya. Pernah ya dihadapkan di posisi yang abang pengen produksi sebuah film, itu kan kadang kita menaruh jiwa kita di film itu istilahnya gitu. Tapi itu kadang bertentangan juga kalau misal kita naruh ini nih pasar nggak suka nih gitu. Tapi kalau kita nggak taruh suatu elemen itu istilahnya agak kurang lah dari film itu. Paham ya Om? Paham. Jadi agak ada bertentangan gitu antara cuan dan soul gitu. Ya. Pernah nggak dihadapkan? Pernah. Pastinya dulu. Dulu tuh. Dulu lagi. Antara cuan dan idealis gitu. Ya, maksudnya tuh beberapa momen tuh kayak, ini kan film pesanan ya. Ya ini kan project orang ya. Apa bu? Nggak gini-gini kan. Padahal kalau digini ini bagus. Bu. Itu. Padahal kalau digini ini bagus. Ya lagi dan lagi. Yang punya duit, yang punya kuasa. Oke. Kau punya duit, kau punya kuasa. Kalau Nah, maksudnya ya udah, maksudnya cara mengakalinya adalah apa sih intrik-intrik tadi atau poin-poin tadi yang tidak bisa tersampaikan lewat film yang atau produk audiovisual yang sifatnya pesanan atau cuan dulu yang itu utamakan. Ya pastinya kalau dari saya akan menitipkan itu di film saya yang independen yang tidak terikat masalah cuan. Oke. Dan itu benar-benar habis-habisan kita mengeluarkannya di situ. Biasanya sih kalau dulu Dulu lagi. Abang sama Bang Haris biasanya tuh biasanya tuh memilah duluan gitu kan. Karena memang biasanya memang secara sistemnya tuh emang kadang kayak gitu kan. Ada salah satu instansi request untuk bikin film atau misalnya dari pihak swasta untuk bikin film atau misalnya konten gitu kan. Ya kita sebisa mungkin ya untuk memberikan kreatif kita ke situ tapi memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Sesuai dengan klien ya. Ya, sesuai dengan klien lah. Akan tetapi gitu kan sebuah ideologi kita yang pengen kita curahkan ke dalam sebuah film itu akan kita sisihkan ke sebuah karya yang beda lagi gitu, yang bentuknya mungkin lebih independen, yang bisa kita garap secara independen gitu. Jadi memang lebih bebas. Jadi dalam artian tuh ya jangan dipaksain juga dengan project yang memang udah ada yang pendananya yang memang harus mereka mau seperti apa gitu kan. Ya tinggal bagaimana cara kita dari project itu dapat disisihkan berapa ya kita bisa buat secara independen yang film satu lagi, karya satu lagi gitu sih. Ya, Jadi teman curahin sama kreativitas kita ini di nggak situ, sih, kan? kita bikin project punya klien itu kan, ya dengan standar dia, dengan keinginan dia, tapi dengan standar kualitas kita gitu. Betul. Kita tetap jaga kualitasnya, kita tetap jaga walaupun tidak bisa menitipkan ideologi atau tidak bisa menghadirkan keinginan kita secara penuh, tapi kita membuat karyanya bukan ogah-ogahan jadinya. Tetap kita Kualitas buat tetap kualitas dijaga. tetap jaga. Maksudnya kita tetap membuat keinginan mereka ini tercapai gitu. Dengan dengan beberapa proses pastinya. Oke. Berarti memang harus tetap profesional lah ya. Harus profesional lah. Tapi kalau misalnya kawan-kawan atau siapa yang mendengarkan gitu kan, ada yang pengen membiayakan ideologinya Bang Haris atau idenya Bang Haris boleh, atau ide saya boleh, tinggal calling siapa gitu kan. Membiayakan ideologi. Membiayakan ideologi. Itu istilah baru tuh. Kalau saya sih membiayakan film ya. Itu bekat tuh. Kalau ideologi saya Pancasila. Tenang ya. Maksudnya ideologi di dalam film. Ditakut-takutnya separatis pula. Ideologi baru ya. Salah pula. Nanti langsung dah. Ya masih Pancasila kok. Ya, Berarti memang enggak pernah keras kepala itu Bang, demi atau dari teman keras kepala, udahlah kita gini. Oh, enggak lah, ini masalah dapur nih cuy. Mereka keras kepala pula, kalau urusan duit. Betul. Berarti Keras profesional ya. kepala nanti. Janganlah keras kepala benar. Tapi kan model manusia kayak gitu kan kadang ada ya. Ada. Cuman kan kita kan dunia kreatif. Oke. Masa sebuah masalah kalian tidak bisa kita selesaikan dengan kreatif? Masa dengan egois? Selesai dengan kreatif lah. Betul. Ngapain harus keras kepala? Kreatif dan profesional Iya. pastinya. Kalau Kreatif dan profesional dong. kalau film kita sendiri baru ya bebas lah kita nak apa gitu kan selain itu. Bukan berarti kita menjadi budak si
klien ya, enggak. Tapi kan kita kan orang-orang kreatif, orang-orang seni. Ya mereka dia punya keinginan yang sifatnya masih absurd. Kita orang kreatif, orang visual yang tahu bentuknya seperti apa keinginannya dan kita wujudkan dengan kreatif. Udah, sesimpel itu. Nggak harus bertentangan, nggak harus berkelahi sama kliennya, nggak harus berkelahi sama kawan. Semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi dan kreativitas, sudah beres kok. Kadang pun kalau film kita sendiri pun nggak harus mutlak Ideologi. nggak harus mutlak idealisme kita masuk pure benar-benar masuk ke situ. Kadang-kadang kan kita juga harus sharing ke tim produksi dan kru yang lain kan. Betul. Kalau misalnya kata kita A nih tiba-tiba kru yang lain kayaknya harus C nih yang bagusnya, kayaknya harus B yang bagusnya. Kalau emang itu bagus ya ayo gitu kan. Intinya kita tidak keras kepala lah gitu. Kalau misalnya ada gitu kan beberapa entah calon eksekutif produser gitu kan yang punya dana atau segala macam, Punya duit lebih. kita tidak keras kepala kalau buat Sila. Betul. Setuju sih. Yang penting komunikasi dan kreativitas. Iyalah, Itu film yang ini paling kan penting. bukan kerja seorang-seorang kan. Betul. Nah, syuting kita ya sekarang ini ramai orang kan, tengok ada berapa puluh orang tuh. Berapa puluh lah? Berapa ratus puluh? Tim-timnya kan. Apalagi buat film. Betul. Ya, yang pastinya perlu dirembukkan sama-sama walaupun ada hierarki pasti. Produser dan sutradara ada hierarkinya. Pengambil keputusan terakhir lah ya, stakeholder. Ya, stakeholder. Bahasanya udah kayak instansi ya, stakeholder. Oke. Kalau menurut abang nih, harus ada P.Ramlee yang baru ya sih bang? Mengingat Bentar, ngapa lari ke P.Ramlee nih? Catatan Pak. Mengingat Mungkin perfilman nyambung ke Kalbar film ini. Melayu tadi. Mungkin nyambung ke film Melayu. Ada catatan Pak. mengingat bibit perfilman Melayu di Kalbar ini kan oke. Ataukah memang sebenarnya pasar Melayu Kalbar ini bang di Malaysia atau Brunei, bukan Indonesia, bukan daerah luar. Iya. Ya Bisa kan? jadi kan. Iya kan? Pasar kita tuh Malaysia, Brunei. Bukan pasar gitu, bukan. Ya mohon maaf, bukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi kan. Bisa jadi mungkin Sumatera masih oke karena Sumatera masih banyak Melayu kan. Ya. Nah, mungkin film kita bisa berhasil di Malaysia atau di Brunei yang notabene Melayu. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Tapi kan kalau dilihat dari beberapa film misalnya kayak Ngeri-Ngeri Sedap itu kan Batak ya. Ya bisa juga dia laku di nasional gitu kan. Tapi mungkin bisa juga kalau misalnya ya mungkin karena belum dicoba aja film Melayu kali ya. Apa film Melayu nasional yang pernah ada dalam beberapa tahun ini? Kalau Uang Panai itu Melayu nggak sih? Minang? Enggak lah. Enggak. Panai. Tapi pun Uang Panai pun jauh Lebih ke Sulawesi kan kayaknya. apa gitu kan. Panai. Kalau P.Ramlee itu kan siapa? Maksudnya? Indonesia juga. Iya, kalau kita bicara P.Ramlee-nya, kita tahu sejarahnya bahwa mereka mantan orang Indonesia kan. Mantan orang Indonesia. Oke, yang sukses Dan di sukses di Malaysia. Yo, mantap sih mereka tuh. Nah. Orang Indonesia, Malaysia. Mereka udah kabur aja duluan kan. Aduh, hashtag ya. Nah, kalau untuk Seram. Dan dia berhasil kan. film Melayu ya gitu ya. Tapi mungkin peluangnya mungkin memang lebih besar ke Malaysia dan Brunei. Kalau misalnya kita buat film Melayu, tapi kan mungkin agak harus P.Ramlee karena tuh kita pun juga banyak tokoh-tokoh Melayu yang lucu harusnya di sini gitu kan. Misalnya kayak siapa sih? Yang macamnya kalau Malaysia kan ada Pak Belalang, sini ada Pak Saloy misalnya kayak gitu kan. Tokoh-tokoh itu ya. Tapi enggak Agak harus tokohnya misalnya Jadi mengambil- referensi, ya, referensi film kayak P.Ramlee mungkin bisa ya. Maksudnya referensi film aku ini ada P.Ramlee nih. Aku ngambil jokes-jokesnya, ngambil beberapa blockingannya misalnya terserah lah itu nggak masalah kan. Karena beberapa P.Ramlee kan kalau saya pribadi ya, saya udah nonton Pendekar Bujang Lapuk, Udah apa lah kali dialog aja. Nasib Hafal. Doremi. Doremi, Nujung Pak Belalang, Pendekar, bisa pergi ya? So belakon apa dah beliau nih? Hafal. Iya ya. Berarti kenapa Seniman Bujang Lapuk, ingat saya itu. mungkin ya kita bisa lebih laku di negara sebelah gitu kan karena masih serumpun gitu istilah gitu. Kalbar lah khususnya. Ya, dan itu sebenarnya salah satu keuntungan bagi Indonesia juga kan, mengenalkan
budaya atau kreativitas lokal Indonesia ke malahan laku di negara-negara tetangga, Malaysia, Brunei. Dengan gaya Melayunya kita sendiri kan, ini ciri khas. Beda nggak sih Melayu kita Melayu Malaysia beda kan? Kalau dari bahasa kurang-kurang lebih lah sebenarnya. Beda-beda sikit. lah kata orang tu kata. Beda-beda sedikit. Budaya pun ada kan? Nadanya kan yang mungkin beda ya. Nadanya. Nadanya kan? Malaysia tuh khas lah itu. Ya. Cuman saya pribadi pun kalau saya ke Jakarta itu pasti orang kalau dengar saya ngomong tuh pasti Malaysia. Karena kita beda dengan Melayu kayak Melayu Riau, Melayu Jambi. Itu agak beda kita. Kita tuh lebih ke Dekat Malaysia. Pernah nonton film Malaysia nggak? Pernah nonton film Malaysia? Pernah nggak? Pernah. Walid. Walid. Perlu subtitle nggak? Perlu subtitle nggak? Iya. Waktu nonton Upin Ipin tak perlu subtitle? Nggak, Ada Walid nggak tadi ada? tuh. Oh, Walid, film Walid. Ah. Film Walid enggak perlu sih. Ya. Saya pun nggak perlu nggak, karena kita paham kali. Nah, karena kita paham. Masih enggak terlalu jauh. Maksudnya ini memungkinkan kalau kita memahami bahasa dia, juga memungkinkan dia juga memahami bahasa kita Betul. dong. Betul. Ya. Dia enggak perlu translate kalau nonton film kita. Heeh. Ya. Kalau ada orang Malaysia yang nonton ini, pasti mereka paham juga tanpa ada translate. Paham. Malaysia pasti paham lah. Apalagi kalau ada orang Malaysia yang mau mendanai film kita di sini. Itu lebih bagus. Betul Ya, juga. itu Kalau lebih enggak, bagus juga. kolaborasi. Ya, Kolaborasi dua negara. Dua negara. Dua negara. Distribusinya bisa dua negara. Bisa dua negara. Betul. Cuannya bisa pakai Dikit. ngomong ya. Betul. Rupiah dan ringgit pastinya. Rupiah dan ringgit Rupiah dan pastinya. ringgit. Bisa. Cintailah Produk lokal. Produk Indonesia. Produk Indonesia. Produk Indonesia. Betul. Karena kita memang harus support UMKM lokal. Ayo. Oke. Apa kalau di secara ini Bang, secara personal lah Bang berdua ini, goals kedepannya dalam dunia film ini apa sih? Apakah memang mau sampai nanti akan tetap menggeluti dunia film ini? Goalsnya lah, goals Abang dalam dunia film ini. Goals kalau dalam dunia kayak Surga sih saya. surga memang. Mengharap ridha Allah sih. Dan mungkin Goal ada dalam dunia kan? Ada kayak mungkin Dunia pas film. Abang udah melakukan suatu hal ini nih, Abang merasa oh kayaknya saya udah selesai dah. Tamat lah. Ya kalau seni itu mati ketika manusia itu udah nggak ada lagi Oke. Dalam ya. dalam. Karena ya seni itu hadir dari manusia. Bahkan tumbuh-tumbuhan tuh nggak bisa berseni. Yang melakukan kesenian kan manusia. Iya sih. Kita hanya memikiri, mengambil dari alam sekitar, alam pikiran, alam zahiriyah, alam lahiriah yang kita mainkan. Hanya membuat produk seni dan goalsnya adalah kematian kalau menurut saya. Oke. Kalau berkesenian film ya hanya kematian yang mengakhiri itu. Tidak ada goals bahwa oh kalau udah saya berhasil bikin film panjang, penonton saya udah 15 juta, ini adalah akhir film saya. No. Ya. Karena kematian yang mengakhiri kesenian film saya, maksudnya berkesenian saya sendiri. Apalagi kalau cerita Bang Pau kita kan yang notabene hidup dan matinya dari dulunya di dunia film. Mungkin bukan ini kali ya, mungkin bukan lebih ke goals, tapi apa nih Bang strateginya gitu kali ya. Enggak goals soal. Strategi beda gitu. Maksudnya mungkin gini yang kata Pak tadi kan, misalnya kayak kalau film saya udah ditonton 15 juta orang, kayak saya dah stop nih, itu dah achievement paling oke lah itu istilahnya. Ya, kalau saya pribadi ya kematian ya. Oke. Atau mungkin Goals, kalau ya. Abang udah punya misal katakanlah profit dari film itu udah sampai 1 triliun, dah cukup dah nih untuk anak beranak sampai berapa anak. Nah, kalau cukup saya itu dah. punya sebenarnya kayak Oh, gitu iya, tuh. duit ya. Goalsnya adalah goals jangka pendek. Jadi goalsnya itu setiap berhasil, saya punya goals baru lagi gitu. Pak, gimana sih? Nggak goals akhir gitu. Nggak yang stop gitu Nggak ya. stop. Jadi misalnya dulu, pokoknya aku pengen masuk nominasi FFI. Kejar terus, tercapai. Capai, naik lagi. Oke, udah tahu, aku sekarang pengen ke sini. Kejar capaian ini, pengen lagi ke sini.
Berarti goals terakhir memang Maka dia kematian. sampai mati. Mati ya. Kalau Bang Paul Goalsnya ini? gitu. Kalau abang sih sebenarnya kalau berbicara masalah apa sih yang dikejar gitu kan, apa sih yang dikejar? Kalau bagi saya sebenarnya membuat film itu ketika orang yang nonton film saya punya impact positif dari apa yang saya buat, Oke. saya udah merasa senang sebenarnya gitu kan. Oke. Walaupun sebenarnya setiap film yang dibikin itu juga ada targetnya masing-masing. Nah, sama juga kayak Bang Haris tadi itu. Setiap target film yang kita bikin gitu kan, tentu ada positioning yang akhirnya kita pengen up lagi levelnya kayak gitu. Sampai kapan level itu berakhir? Ya enggak tahu gitu kan. Innalillah. Karena- Sampai masjid ngomongkan Sampai assalamualaikum. jadi Kopo Yasin Karena dah itu ya? akan selalu berkembang kan, selalu perfilman itu akan selalu berkembang, akan selalu punya inovasi yang lain lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya capaian pribadinya apa gitu kan, ya itu tadi, setelah bikin film, kemudian film saya ditonton orang senang, orang merasa terhibur, orang merasa punya impact positif dari film saya. Nah itu saya udah merasa senang gitu dengan apa yang saya bikin. Udah merasa berhasil lah. Oke, berarti memang Tapi kalau misal pun ada yang pengen ngedanain untuk buat film, Masih bisa. mau. Tidak Bang Haris? masih mau ya? Masih mau. Tolonglah. Oke. Kata lebih duit tuh. Gimana kita jualan tadi ke Malaysia? Yang mana ada duit tak pakai, nak ke? Sisa-sisa duit tambang ke, Sisa-sisa ada air lembaran ke. duit tanah rimba ke. Betul. Ada, entah ada duit selit bawah bantal. Yang alamak bawa kasur aku lupa duitnya. Boleh lah. Betul gak? Yalah. Wah itulah kawan-kawan Melayu TV, keseruan ngobrol dengan abang-abang ini. Mulai dari itu ngomongan orang sampai Bukan Bukan orang gitu. ngomongkan ngomongkan orang mungkin agak kasar, Oh, iya. konotasinya agak kasar. Mungkin Mendiskusikan orang. ya mendiskusikan atau mempelajari. mempelajari manusia. Manusia. Mempelajari saudara kita. Betul. Dan kita selalu support siapapun yang ditunjuk, entah itu apalagi saudara kita istilahan gitu kan. Pagi saudara kita orang Melayu kan Orang serumpun Melayu, kan. ya. Mulai dari situ tadi sampai ke industri perfilman di Indonesia dan Kalbar khususnya, sampai ke goals Sampai internasional. sampai internasional, sampai mati, sampai ke ringgit, ya kan? Rupiah. Sampai Rupiah. enggak, ya Malaysia kan ringgit. Ringgit. Betul, Indonesia rupiah. Rupiah. Betul. Kolaborasi. Kolaborasi. Cuman kalau dipilih, kalau dapat keuntungan mau dikuruskan ke ringgit atau rupiah? Rupiah lah. Rupiah. Rupiah. Yakin? Oke. Sekali lagi Bang, makasih banyak udah datang ke Melayu TV, bincang-bincang. Terima kasih Melayu TV, sehat-sehat terus penontonnya. Betul, amin. Salam dari Pontianak, orang-orang Malaysia, Singapura, Brunei. Filmmaker nih. Filmmaker. Oke. Sekali lagi makasih banyak Bang. Itulah episode kali ini kawan-kawan Melayu TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang pastinya kita akan berbincang dengan orang-orang hebat seperti dua abang ini, filmmaker. Amin. Bisa disupport mungkin, atau mungkin nanti atau kita dengan narasumber hebat lagi dengan topik-topik yang lebih paten. Sekian kawan-kawan Melayu TV. Pantunnya dulu dong. Tutup. Pantun. Boleh nggak dari Bang Pau bahasanya. Haris nih. Tutup lah. Tutup lah dia. Tutup lah hostnya lah. Tutup Kan langsung buka ya? tadi. Tutup langsung nih ya? Tutup pakai pantun. Oke, tutup pakai pantun. Buah lakom depan pintu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, kawan-kawan. Terima wabarakatuh. kasih.